Menarik kita pahami, masyarakat Banyumas, Jawa Tengah, ternyata memiliki berbagai macam tradisi yang unik, dan saat ini masih bertahan maupun sudah punah, atau jarang lagi dilakoni. Salah satu tradisi masyarakat Banyumas yang tergolong unik dan mulai ditinggalkan, karena kerap dianggap tabu dan berbau praktik kepuasan batin lelaki, adalah gowokan. Gowokan, sejatinya dianggap sebagai sebuah tradisi untuk mempersiapkan seorang mempelai pria, sebelum ia menjalankan pernikahan, atau bahkan kehidupan berumah tangga. Pada dasarnya, tradisi ini, saat ini dianggap tabu, oleh karena mengharuskan seorang laki-laki melakukan pergulatan kasur sampai ahli terpuaskan, dengan perempuan lain, atau yang bukan istrinya, sebelum menjalankan pernikahan. Apabila mengurai sebagaimana dikutip dari jurnal Universitas Muhammadiyah Purwokerto, sebuah karya Dyah Siti Septianingsih berjudul Gowokan, soal persiapan pernikahan laki-laki Banyumas. Ternyata, tradisi gowokan sempat populer di kalangan masyarakat Banyumas. Gowokan ini sejatinya merupakan sarana edukasi bagi seorang pria, guna mengenal kenikmatan batin, atau berhubungan intim sebelum memasuki bahtera rumah tangga. Ternyata, dalam tradisi ini, seorang pria yang hendak menikah harus belajar kepuasan dan memuaskan pasangan secara batin, pada seorang perempuan, yang disebut gowok. Lalu, gowok inilah yang akan mengajari calon suami itu tentang cara memuaskan istri di ranjang, dan bahkan memperkenalkan tubuh perempuan. Lebih jauh, sebagaimana dikutip dari laman Wikipedia, gowok biasanya merupakan seorang perempuan yang telah dewasa dan berusia 20-40 tahun. Selain berparas cantik, gowok biasanya juga seorang penari ronggeng. Gowok ini selanjutnya disewa oleh keluarga mempelai pria, sebelum anaknya menikah. Gowok nantinya akan mengajarkan pria bagaimana cara memuaskan istri, terutama dalam berhubungan di atas kasur. Apabila gowok menyanggupi permintaan keluarga mempelai pria, selanjutnya pihak keluarga wajib memberikan mahar yang sama seperti yang diberikan kepada calon pengantin perempuan. Selain daripada itu, pihak keluarga calon mempelai pria juga wajib memberikan hadiah, berupa uang atau apapun sesuai kesepakatan yang disebut bebungah, yang disepakati di awal. Setelah transaksi disepakati, calon mempelai pria akan tinggal di rumah gowok selama beberapa hari, untuk kemudian menerapkan pengetahuan yang sudah diperoleh kepada istrinya, ketika ia sudah menikah. Akhirnya, setelah menyelesaikan pelatihan, gowok akan melaporkan kemampuan calon mempelai pria kepada orang tuanya. Ternyata tradisi gowokan ini pernah ditemui di daerah Purworejo, Blora, dan Banyumas. Bahkan, saking populernya tradisi gowokan ini pernah disinggung dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk, karya Ahmad Tohari yang terbit pada tahun 1982, dan sempat diangkat ke layar kaca dengan judul Sang Penari yang diperankan aktris Prisa Nasution pada tahun 2011 lalu. Pada dasarnya, orang Banyumas dikenal sebagai orang yang memiliki watak berbeda dari masyarakat Jawa lainnya secara umum. Nilai-nilai kepribadian orang Banyumas juga tercermin dari kebudayaannya yang berbeda dari budaya keratonan, atau berbeda dari budaya kerajaan. Banyak orang di daerah lain lebih mengenal Banyumas, oleh sebab bahasa Banyumasannya, atau yang sering disebut bahasa ngapak. Bahasa Banyumasan sering dianggap lucu dan sering ditertawakan oleh orang luar Banyumas. Namun demikian, di balik kelucuannya, orang Banyumas sebetulnya memiliki kepribadian luhur, yang tercermin dari kehidupan orang Banyumas itu sendiri. Bagi Anda yang pernah punya pacar atau pasangan orang Banyumas, pasti bakal kangen dan nyesel abis, apalagi kalau sampau mutusin orang Banyumas. Sebaliknya, apabila Anda masih jomblo, 3 alasan berikut ini akan membuat kamu tertarik untuk mencari pacar orang Banyumas. Orang Banyumas itu cablaka. Apa artinya? Yakni orang Banyumas dikenal dengan cablakannya, atau juga disebut hok melong dan blakasuta. Cablaka memiliki arti kepribadian orang Banyumas yang selalu mengedepankan keterus-terangan atau kejujuran, baik dalam berbicara maupun bertindak.
Orang Banyumas selalu berkata apa adanya dan tidak suka menyembunyikan sesuatu. Selain itu, meski kadang cablakanya orang Banyumas dianggap sebagai hal yang kurang ajar, tapi memang begitulah karakter orang Banyumas yang lebih suka berbicara terus terang dan apa adanya. Karakter seperti ini tentu saja sangat cocok untuk dijadikan pendamping hidup. Lebih dari itu, kalau kamu punya pacar atau pasangan orang Banyumas, kamu tidak akan sering dibohongi atau dikibulin, karena orang Banyumas itu cablaka. Selanjutnya, wilayah Banyumas dikenal sebagai daerah yang adem ayem dan jarang terjadi kerusuhan. Pada era 98 ketika banyak daerah di Indonesia terjadi kerusuhan dan huru-hara, Banyumas menjadi daerah yang saat itu tidak bergejolak dan tetap anteng. Hal ini dikarenakan karakter orang Banyumas yang tidak suka dengan pertikaian dan kekerasan. Banyumas pun juga memiliki senjata khas berupa kudi yang peruntukannya berbeda dengan senjata-senjata dari daerah lain yang digunakan untuk berperang. Bagi masyarakat Banyumas, kudi lebih dikenal sebagai alat bekerja atau bertani, bukan sebagai senjata perang atau untuk melukai orang lain. Kudi juga menjadi perlambang orang Banyumas yang tidak suka dengan kekerasan dan melukai orang lain. Lebih jauh, karakter orang Banyumas yang seperti ini pasti masuk salah satu kriteria MU dalam mencari pendamping hidup kan. Selanjutnya, orang Banyumas itu sederhana. Karakter cablaka orang Banyumas menjadikan kehidupan orang Banyumas yang sederhana dan apa adanya. Orang Banyumas tidak suka dengan hal yang neka-neko, lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kesederhanaan bisa dilihat dengan mudah dari pemenuhan kebutuhan pangan orang Banyumas. Bagi orang Banyumas pasti akan sering menikmati makan dengan menu hanya mendoan dengan nasi atau ketupat. Lauk makan mendoan tetap menjadi pilihan bagi sebagian besar orang Banyumas, meski sebetulnya memiliki uang banyak untuk membeli makanan yang lain. Kesederhanaan orang Banyumas seperti inilah yang membuat kamu harus punya pacar orang Banyumas. Pada prinsipnya kebudayaan Banyumas merupakan bagian tak terpisahkan dari kebudayaan Jawa, namun dikarenakan kondisi dan letak geografis yang jauh dari pusat kekuasaan keraton. Dengan demikian latar belakang kehidupan dan pandangan masyarakat Banyumas sangat dijiwai oleh semangat kerakyatan yang mengakibatkan pada berbagai sisi budaya Banyumas dapat dibedakan dari budaya Jawa, Keraton. Jiwa dan semangat kerakyatan kebudayaan Banyumas telah membawanya pada penampilan, perilaku, yang jika dilihat dari kacamata budaya keraton terkesan kasar dan rendah. Kebudayaan Banyumas berlangsung dalam pola kesederhanaan, yang dilandasi semangat kerakyatan, cablaka, transparansi, eksplosure, terbuka, dan dibangun dari kehidupan masyarakat yang berpola kehidupan tradisional agraris.